Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Pada video kali ini, kita akan tampilkan cuplikan kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berangkat menuju Akademi Militer Magelang untuk mengikuti acara retret. Saudaraku, agenda Kang Deddy Mulyadi sangat padat sekali. Kita tahu tadi pagi beliau sudah mengikuti sidang pleno sertijab serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat. Nah, kali ini beliau sudah sampai di Magelang. Saudaraku, beliau akan mengikuti acara retret kurang lebih selama 7 hari. Tentu tidak semua orang sepaham dengan Bapak Presiden Prabowo, setuju dengan Bapak Presiden untuk para calon kepala daerah, bukan calon ya, untuk calon kepala daerah yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengikuti retret. Ya, yang tidak setuju ada tuh yang tidak setuju. Siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri tidak setuju, bahkan melarang anggotanya untuk ikut retret. Nah, bagaimana respon Kang Deddy Mulyadi? Ya, oke, saudaraku yang dirahmati Allah, ikuti terus video ini sampai akhir. Nanti tentu kalian ingin saya menunjukkan video terkait Kang Deddy Mulyadi yang pakai baju doreng, ya, baju tentara, pakai topi tentara, luar biasa, keren, pokoknya keren. Anda ikuti video ini, nanti akan saya tunjukkan Kang Deddy Mulyadi bersama kepala daerah di acara itu. Beliau ada di dalam bis. Nah, kemudian saya tunjukkan bagaimana para kepala daerah itu sampai di Akademi Militer dengan berbaju tentara. Pokoknya keren, gagah-gagah ya. Yang perempuan cantik, ya, yang laki-laki ganteng-ganteng, kepala daerah ini. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan bacakan dulu bagaimana respon Kang Deddy Mulyadi ya menanggapi instruksi Ibu Megawati ya berikut ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menanggapi santai instruksi Ketua Umum PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memerintahkan kader-kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang. Mungkin ada yang bertanya, retret itu apa sih? Ya, kurang lebih semacam pendidikan dan latihan gitu ya, saudaraku ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mohon maaf saya mau minum dulu ya, agak gatel tenggorokanku. Mohon maaf. Bentar ya. Saya minum kopi anget ya. Jarang-jarang saya minum kopi anget. Baik, saudaraku, saya lanjutkan. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetap mengikuti retret kepala daerah. Kalau Bu Mega melarang, itu hak beliau. Namun, kalau seseorang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, kata Kang Deddy Mulyadi sebelum serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat di gedung DPRD pada hari Jumat, hari ini ya, tadi pagi ya berarti ya, tanggal 21 Februari 2025. Nah, betul, berarti Kang Deddy ini luar biasa. Jadi benar, saudaraku, mau apa latar belakang partainya, mau PDI Perjuangan atau apa, kalau dia sudah dipilih rakyat lalu menjadi kepala daerah, itu wajib mengikuti perintah pemerintah. Dalam hal ini retret itu kan undangan dari presiden.
Wajib mengikuti. Ya, saya setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, saya bacakan terusannya ya. Jadi, Kang Deddy Mulyadi memastikan kepala daerah se-Jawa Barat tetap berangkat ke Magelang setelah agenda serah terima jabatan. Ya, jadi sejumlah bupati dan wakilnya, kemudian sejumlah wali kota dan wakilnya se-Jawa Barat itu harus hadir di acara retret, walaupun dia latar belakang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, seperti itu kurang lebih apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, saudaraku ya. Jadi, menurut Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat semuanya ikut ya. Sampai hari ini semuanya ikut. Alokasi anggarannya juga sudah terserap. Jadi tidak mungkin dibatalkan, ujar Kang Deddy Mulyadi. Jadi dibiayai oleh negara atau pemerintah, jangan khawatir. Kenapa harus menolak? Ya, Bu Megawati, mohon Bu Megawati memahami. Kalau Bu Megawati menyaksikan video ini, mohon didengarkan apa yang saya sampaikan, membacakan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, nah, jadi karena sudah menjadi kepala daerah, harus ngikutin perintah dari pemerintah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Kang Deddy Mulyadi juga menegaskan perjalanannya menuju retret di Akmil itu ya, kepala daerah tidak menggunakan dana pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak menggunakan dana pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik untuk transportasi maupun untuk akomodasi selama di Magelang. Yang penting saya berangkat ke sana tidak pakai dana pemerintah provinsi, katanya Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, surat edaran dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beredar pada hari Kamis pada tanggal 20 Februari tahun 2025 pada malamnya. Setelah pelantikan kepala daerah di Istana Negara, instruksi tersebut berisi 2 poin utama. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diminta menunda keberangkatan mengikuti retret kepala daerah di Magelang yang agendanya adalah pada tanggal 21 sampai 28 Februari tahun 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti, Masya Allah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Itu poin pertama, perintah atau instruksi Bu Megawati kepada anggota PDI Perjuangan. Poin yang kedua, instruksi dari Bu Megawati. Kepala daerah tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap perintah langsung. Wah, aduh, nggak tahu apa maksudnya Bu Megawati ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini saya bertanya ya, apakah Bu Megawati itu sakit hati karena Pak Hasto harus pakai rompi tahanan? Astagfirullah, wallahu a'lam bishawab. Ya, menanggapi surat edaran tersebut, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya. Wah, Ibu ditaati loh oleh Masinton dari PDIP ya. Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Keputusan ini diambil setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum PDI ya. PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda partisipasi dalam acara tersebut. Loh, kenapa nggak boleh, padahal itu nanti dibekali ilmu? Bu Megawati kenapa dilarang? Para kepala daerah nanti dikasih ilmu ya, supaya bisa saling kenal, lalu bisa bersinergi, berkolaborasi, kerjasama untuk membangun negeri ini melalui daerah masing-masing. Ya, Masya Allah, nggak tahulah, saya nggak ngerti apa yang diinginkan Bu Megawati. Mohon izin ya, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri, kata Bapak Masinton
kepada wartawan pada hari Jumat 21 Februari tahun 2025. Wah, wah, wah. Ya gimana ya, kalau menurut saya itu ya harusnya seperti Kang Deddy tadi. Seharusnya hadir, saudaraku, seharusnya hadir. Nah, ini sangat penuh dengan tanda tanya saya itu. Kenapa Bu Mega? Kok bisa Bu Mega itu loh? Ya, melarang anggotanya itu loh. Ada problem apa sebenarnya? Ya, kenapa nggak ngikutin apa apa yang disampaikan oleh Presiden, Mendagri, kemudian tadi juga disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Ya Allah, mudah-mudahan segera dirubah nih keputusan dari Bu Mega yang melarang anggotanya itu mengikuti acara retret di Magelang, ya kan? Iya kan? Jadi aneh kalau dilarang-larang. Makanya saya sangat berharap supaya direvisi lah ya, direvisi instruksi dari Bu Megawati, ya kan? Saya berharap Ibu Mega lebih memahami tujuan dari adanya retret itu, saudara. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan tunjukkan sebuah video Kang Deddy Mulyadi. Kabarnya bagaimana nih? Ketika beliau ada di sebuah bis, itu diwawancarai oleh wartawan. Mungkin kalian rindu ketemu Kang Deddy, gambarnya seperti apa? Nih saya tunjukkan. Saya kebetulan tadi ketemu videonya ya, sangat asik untuk dilihat. Menginspirasi banget ya Kang Deddy Mulyadi. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, ini dia ya, kita simak eksklusif Gubernur Deddy Mulyadi, Bobi Nasution hingga Shirley. Wah, dalam bus retret di dalam bis beliau. Coba kita simak ya berikut ini ya. Nah, ini. Kami tim Kompas TV ini berkesempatan untuk secara eksklusif masuk ke dalam rombongan bus dari kepala daerah yang akan melakukan retreat di... Waduh, keren. Sebentar, salah pencet. Aduh, ya Allah, asik ini. Kok selalu salah pencet? Daerah yang akan melakukan retreat di Magelang, Jawa Tengah hari ini. Tepatnya posisi kami ini ada di Randim 4 di Ponorogo. Dan kami akan tunjukkan kepada Anda, Maidop dan juga saudara, ini adalah pemandangan bagaimana seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia ini bersiap sore hari ini, tampak bersemangat, tampak ceria begitu ya, untuk kemudian menjalani pembekalan yang kemudian akan dilakukan selama kurang lebih 1 minggu di Magelang, Jawa Tengah. Ada dari Sabang sampai Merauke. Ini masnya dari mana, Mas? Dari Kabupaten Bantaeng. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara. Lalu di belakangnya lagi ini Mbak dari mana, Mbak? Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ya, dari Poso, Sulawesi Tengah. Dan tentunya di belakang ini juga sudah ada Kang Deddy Mulyadi yang sore hari ini juga meluncur dari Jawa Barat, dari Kota Bandung. Betul ya, Kang Deddy? Ya, kita berangkat dari Husen. Dari Husen. Bandung. Tapi Kang Demul, tadi infonya sempat ada agenda dulu bersama DPR Jabar. Oh iya, tadi pagi kita melaksanakan serah terima jabatan dengan PJ Gubernur dan dilanjutkan dengan pidato pertama saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi kita melaksanakan agenda dan seluruh Jawa Barat sudah serah terima. Kabupaten kotanya sudah selesai serah terima, jadi berangkat ke sini tugas-tugas administratifnya sudah diselesaikan. Oke. Kang Demul, ini hujan seperti apa? Tampaknya akan hujan-hujanan sedikit, gimana Kang? Udah biasa saya hujan-hujanan ke sawah, ke kebun, hujan-hujanan. Nggak jadi masalah ya? Nggak ada problem. Kang, pengen tahu dong, ini kan 1 minggu sampai tanggal 28 ke depan, Kang. Seperti apa sih, Kang? Ada barang-barang khusus nggak sih yang harus dibawa kalau untuk Kang Demul sendiri? Sikat gigi, pasta gigi, handuk, gunting kuku, terus krokan, gel, minyak wangi, sepatu olahraga, training, jaket, topi, ikat kepala, lengkap. Dan bekal dari
dari nenek saya, walaupun neneknya sudah meninggal. Apa tuh berarti bekalnya Kang? Doa. Ya, berarti peralatan olahraga dan peralatan kalau jombok-jombok gitu ya Kang Demul ya. Oke. Sebelah Kang Demul ini ada siapa Bapak izin? Gubernur NTT nih. Melki. Pak Melki dari NTT. Sampai ke Magelang Jawa Tengah tadi jam berapa? Saya tadi malam dengan rombongan beberapa bupati kami pakai bis. Oke. Bis yang bisa tidur itu kita berangkat dari Jakarta ke sini. Langsung langsung di dekat-dekat sini. Pakai bis, tapi gimana keadaannya untuk kemudian menjadi peserta pembekalan selama 7 hari? Nanti juga ada agenda-agenda yang membutuhkan pergerakan fisik, olahraga gimana Pak? Ya prinsipnya siap mengikuti. Karena di NTT juga alamnya keras, jadi kita udah terbiasa lah. Jadi mestinya semua rombongan dari NTT siap untuk ngikutin semua yang didesain oleh teman-teman dari Kemendagri, Lemhanas. Kelihatannya semuanya bersiap dan semangat ya untuk selama 7 hari ke depan sampai tanggal 28 ini mengikuti serangkaian acara ya. Semua masih semangat karena bosnya Pak Prabowo udah semangat, kita masih semangat semua nih. Pak, mau tahu dong harapannya seperti apa Pak? Nanti kan ada serangkaian acara, ada pengisi materi-materi begitu ya dari kementerian. Seperti apa sih Pak harapannya kalau dari kepala daerah sendiri? Yang pasti kami berharap agar nanti akan banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita menyatukan semua pembangunan dari pusat sampai ke provinsi dan tingkat 2 di seluruh Indonesia, sehingga nantinya besok itu kita geraknya itu sudah dalam satu kesatuan. Dari mulai presiden sampai ke bawah itu kita satu kesatuan pikiran dan tindakan nanti. Apa yang paling ditunggu Pak di agenda ini semua selama 7 hari? Yang paling ditunggu ya Presiden. Pada upacara penutupan. ya kira-kira gitu lah. Sukses Bapak-Bapak sekalian, lancar-lancar, sehat-sehat, selamat berolahraga ya selama seminggu ke depan. Saya juga mau coba untuk ke Mbak Sheryl Coanda, Gubernur Maluku Utara. Salah satu yang paling cantik, ada 48 perempuan ya, betul ya Mbak, yang kemudian hari ini berkesempatan untuk kemudian mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Mbak Sheryl. Mbak, ceritakan dong Mbak, gimana perjalanan dari Malut langsung atau seperti apa? Saya kemarin setelah pelantikan oleh Pak Presiden, tadi pagi pesawat dengan Garuda jam 7.40 tiba di Jogja, istirahat sebentar, terus tadi dari Jogja jam 1 lewat darat ke Magelang. Mbak, sebagai perempuan gitu Mbak, ada persiapan khusus gak sih untuk, apalagi ini kan retreatnya kayaknya ada semi-semi outdoor juga ya, ada persiapan atau bekal-bekal khusus yang Mbak Sheryl bawa nggak? Ya mungkin kita perempuan bawaannya lebih banyak ya daripada yang pria, ada sunblock tentunya, dan perlengkapan wanita lainnya, hair dryer dan segala macam, sepatu yang nyaman, dan intinya sunblock lah yang paling penting, dan banyak vitamin karena acaranya akan cukup padat. Ini ada begitu banyak ya materi yang kemudian akan diberikan dari pemateri-pemateri, salah satunya adalah Presiden Prabowo, lalu juga menteri-menteri begitu ya. Apa yang paling ditunggu Mbak? Saya melihat dari rundown acara ada paparan dari Kepala BPKP tentang pencegahan dan pengawasan APBD yang baik, kemudian dari Menteri Keuangan itu sendiri. Saya sangat tertarik untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan yang baik suatu daerah, dan juga saya pengen lebih memahami lagi secara teknis dan lebih mendalam tentang asa cita dari Presiden Prabowo, sehingga ke depan kami semua kepala daerah bisa balik ke daerah kami masing-masing dan bisa mengimplementasinya dengan baik, karena kami gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat memastikan bahwa kabupaten kota di bawah provinsi kami mengimplementasi asa cita dari Presiden Prabowo dengan baik. Lancar-lancar Mbak, semoga bisa menikmati 7 hari ke depan. Kita akan coba ke Pak Bobi selaku Gubernur Sumatera Utara. Ini memang agak sulit ya Mbak Edo untuk bergerak di bis yang cukup sempit, dan juga ini juga keadaannya mobilnya sedang berjalan menuju ke Akademi Militer
Namun memang karena ini eksklusif begitu ya, kami tadi selip-selipan masuk dan kemudian mendapatkan izin. Jadi semangat kami ini mengalahkan goyangan dari perjalanan bis saat sore hari ini. Kami mau coba wawancara. Halo Mas Bobi, selamat sore. Aduh, kelihatannya fresh banget nih Mas Bobi. Selamat sore Mas. Selamat sore. Oke Mas, ini seminggu ke depan. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan-pertanyaan kepala daerah lainnya. Persiapannya seperti apa Mas? Hampir sama aja pasti persiapan untuk dapat materi ya. Ya. Nih Pak. Untuk dapat materi ya. Materi apa sih Mas yang paling ditunggu mungkin Mas? Yang ditunggu kebersamaannya aja. Biar bisa sama-sama. Ya. Mas Bobi, mau tahu dong Mas, seorang Mas Bobi nih, apakah ada barang-barang bawaan khusus yang harus dibawa nih oleh Mas Bobi? Apalagi ini kan seminggu dan ada semi outdoor, atau jangan-jangan boneka gitu Mas? Enggak ya? Enggak ada yang khusus, enggak ada. Persiapannya untuk fisik seperti apa Mas? Fisik sama-sama aja nggak ada ini. Sama-sama aja nggak ada. Kayaknya udah biasa olahraga kalau gitu ya. Setiap hari ya. Terakhir harapannya mungkin Mas Bobi seperti apa setelah kemudian seluruh kepala daerah, utamanya Mas Bobi sendiri mengikuti retreat di 7 hari ke depan. Ya, mudah-mudahan nanti paham yang materi yang disampaikan, bisa nanti koordinasi dan program-program dari pemerintah pusat bisa sampai ke daerah kita masing-masing gitu aja. Pemerintah pusat bisa sampai ke daerah sesuai dengan visi misi Pak Prabowo Subianto ya, Presiden Republik Indonesia. Aduh, ini pergerakannya memang agak sulit. Kita coba ke belakang lagi. Kita pastikan untuk menampilkan seluruh kepala daerah yang sore hari ini bersama kami. Begitu ya. Ini masih berjalan. Oke. Kita mau ke tuan rumah. Iya Bapak, izin Bapak, saya barusan melihatnya ke depan jadi tidak begitu melihat Bapak. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik. Tuan rumah gimana nih Pak? Ada persiapan khusus nggak? Atau karena di daerah sendiri jadi biasa aja? Enggak lah, kita bukan tuan rumah, semuanya kita tuan rumah karena semuanya akan kebersamaan ya di Akmil itu. Tapi kesiapannya paling tidur nyenyak, makan cukup, bergembira itu sudah siap itu. Kalau tuan rumah tetap jalannya dari Jakarta atau gimana tadi Pak? Dari Semarang, kita dari Semarang karena proses kemarin kan harus kita lalui dari mulai sertijab, kita sambut sampai paripurna DPRD yang kita laksanakan kemarin. Baru berangkat ke sini. Oke. Pak, ini kan menyatukan asta-cita Prabowo, Presiden Prabowo dengan kepala daerah. Kalau dilihat Pak, program-program seperti apa sih Pak yang mungkin ada di Jateng sendiri yang selaras begitu ya, atau ya selaras dengan asta-cita Pak Presiden? Banyak asta-cita kita akan kita selaraskan, diantaranya adalah swasembada pangan. RPJMD kita sudah kita siapkan, Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Ini yang nanti harus kita akselerasi, terutama untuk ke depan Jawa Tengah infrastruktur yang harus kita perkuat, terutama daerah-daerah yang ada embungnya. Karena kalau pertanian itu kan intinya adalah di air ya, sehingga provinsi punya kewajiban yang saluran sifatnya sekunder itu harus kita perbaiki, barangkali ada yang rusak, sehingga ke depan Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung swasembada pangan asta-cita yang ke-6 Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Ini yang tapi terakhir mungkin Pak, agenda yang paling ditunggu apa Pak? Apakah olahraganya atau makan bersama atau seperti apa nih Pak? Bersendagurau dengan teman-teman. Bersendagurau. Biar bonding ya? Iyalah, kan kita kebersamaan. Ya. Quality time kalau kata anak zaman now. Terima kasih banyak Mas Bobi, Bapak sudah mau diganggu ini oleh Kompas TV. Terima kasih banyak, sehat-sehat, sukses selalu Pak. Itu tadi, Medop harus agak berpegangan karena khawatir terjatuh. Agak goyang perjalanan kami. Siap. Kami izin ke belakang dulu Bapak, nanti kita akan maju. Keren ya. Ganteng-ganteng tuh. Kepala daerah. Ada Gubernur Deddy Mulyadi, Kang Deddy. Wih, sibuk banget, saya nggak bisa ngebayangin loh. Tadi Kang Deddy itu kan sudah ngikutin acara Sertijab yang juga sudah live di channel Newsline Official. Sekarang beliau ini lagi perjalanan dan sekarang sudah sampai sih beliau. Semuanya ya Pak ya. Siap, saya akan ajak Anda ke belakang. Sudah ada punten ya Pak, maaf. Untuk kemudian berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, ada Ibu Hovifah. Kami akan ganggu lagi nih. Halo Bu Hovifah, sebentar ya. Baik.
Ibu, permisi, maaf ya. Oh, padahal nggak apa-apa loh, Bu. Selamat sore. Ibu, kami mau ngobrol dulu sama Ibu. Sore hari ini, tadi sebetulnya kita sudah ngobrol ya, Bu, tapi pengen tahu lagi dong persiapannya seperti apa, Bu Hovifah. Terus rasanya naik bis seperti ini bersama dengan teman-teman seperti apa? Mungkin kayaknya sudah lama nggak seperti ini atau gimana nih, Bu? Bukan sudah lama, banyak yang baru. Oh, banyak yang baru. Saya rasa ini kita disilaturahimkan ya oleh program mulai gladi kotor, gladi bersih, kemudian nanti retreat. Jadi kalau silaturahim nasional antar kepala daerah, provinsi akan memberikan signifikansi terhadap gubernur, bukan hanya gubernur dengan gubernur, tapi gubernur dengan bupati, gubernur dengan wali kota, yang tentu kita berharap bahwa akan lebih signifikan lagi titik akumulasinya ketika wagub, wakil bupati, wakil wali kota, insya Allah akan dihadirkan tanggal 27. Tanggal 20. Ya, ideal sekali sebetulnya kalau kita bisa bareng-bareng sehingga apa yang menjadi kebijakan makro nasional, mitigasi dinamika global itu kita bisa langsung diskusi di tempat sama kalau kami dengan wagub, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sehingga kita langsung bisa memberikan direction. Kan kami kemarin saya langsung rapat koordinasi, jadi usia dilantik langsung sekda seluruh kepala OPD, kepala BUMD kita ajak, kita rembukan ini direction ya, arahan dari gubernur, ini wagub, kemudian ada sekda di dalamnya, sehingga nanti hasil dari retreat kita juga bisa langsung breakdown. Mungkin ada adjustment tertentu dari kebijakan-kebijakan regional kita. Untuk kemudian nanti Ya, tadi saya sempat rapat dengan Kepala BPSDM Jawa Timur. Insya Allah hasil dari retreat ini kita akan melakukan retreat yang sama untuk kepala-kepala OPD di Jawa Timur. Oke. Ya. Jadi akan diadaptasi ya, Bu ya. Karena konsepnya ini cocok begitu mungkin ya, Bu ya, untuk kolaborasi. Menurut saya, jadi konsolidasi pemikiran tetap penting. Update dari semua yang kita rencanakan dengan adaptasi perencanaan makro di tingkat nasional juga penting. Kemudian dinamika global juga penting. Jadi misalnya persoalan perdagangan, ekonomi antara Amerika dan Tiongkok. Ini kan mesti juga diketahui dan bagaimana kita melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan jika memang kita merasa perlu ada kesesuaian-kesesuaian baru. Ya. Melihat threat dan kemudian potensinya ya dari bagaimana jika kolaborasi dan informasi sudah sedemikian terbuka begitu ya, Bu ya. Ya, betul. Bu, kita juga pengen tahu ini kan salah satu tujuan dari retret bagi kepala daerah ini adalah mempersatukan asta cita Pak Presiden. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa, Bu, visi misi yang Ibu berikan gitu ya kepada provinsi Ibu sendiri dengan kesesuaiannya dengan asta cita Pak Prabowo? Ya, kami punya Nawa Bakti Satya. Nawa Bakti Satya dengan asta cita itu banyak ketemu pada titik-titik strategis maupun titik-titik layanan publiknya. Nah, ini akan menjadi bagian penting bagi kami ya. Ketika retreat katanya sih ada 40-an menteri ya. Kita mencoba breakdown nanti di bawah dengan dinas-dinas itu nyekrupnya di mana. Kita sudah punya rencana untuk ekotip itu akan masuk di dalam dinas tertentu. Apa UKM dan ekotip, apa budaya dan ekotip gitu. Itu salah satu hal yang kemarin saya sempat bahas bahwa di ekonomi kreatif itu mesti di-insert secara eksplisit sebagai terminologi dinas di Pemprov Jawa Timur. Ya. Jadi berkesesuaian ya. Ya. Nanti akan ada proses penyesuaian kita rasanya. Selain itu tadi harapannya sudah sebetulnya singgung begitu ya, Bu ya, dengan pemaparan yang Ibu berikan. Tapi mungkin selain tadi harapan untuk kinerja pemerintah, harapan bondingnya seperti apa sih, Bu, dengan kepala daerah yang lain? Jadi ini kan ada mungkin ya, kita nggak bisa menyeragamkan visi misi dan itu saya rasa nggak perlu diseragamkan. Tapi bahwa harmonisasi di antara program-program yang sudah dibangun oleh para kepala daerah, terutama pada saat kampanye yang lalu, yang sudah didaftarkan di KPUD dan kemudian sudah didetailkan oleh tim masing-masing. Saya rasa mengkonsolidasikan pikiran, mengkonsolidasikan program dalam konsolidasi nasional ini menjadi sangat strategis. Terima kasih. Luar biasa ya saudaraku, itu kalian yang sedang penasaran lagi ngapain sih kepala daerah, gubernur itu dan wali kota ya, bupati juga. Nah, ini saya mau tampilkan juga buat Anda ya sebuah video yang menarik ya. Bagaimana mereka sampai di sana gitu ya, sampai di Magelang di Akademi Militer ya. Ini ada videonya juga sudah viral, saudaraku yang dirahmati Allah. Anda perlu simak juga ya. Saya tunjukkan ke Anda nih. Bagaimana ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer. Wih, keren ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Nih videonya nih, ratusan kepala daerah sudah tiba di Akademi Militer Magelang. Ya, simak nih, saudara. Tuh.
ratusan dari kepala daerah sudah sampai. Wah, banyak sekali ya. Berapa bis nih? Banyak bis nih. Rombongan kepala daerah tiba. Ya. Para kepala daerah terlihat mengenakan baju hijau loreng lengkap dengan topi, ya. Nih, persiapannya alhamdulillah saya nggak ada persiapan apa-apa sih. Kalau untuk retreat ini cuman menyiapkan bagaimana kondisi tubuh tetap sehat, karena acaranya nanti dari pagi hingga malam, mulai dari kegiatan olahraga, senam, kemudian ada juga penyampaian materi dari beberapa menteri. Ya tentunya senang lah, dapat pengalaman baru, kemudian dapat materi juga, menambah wawasan, dan juga ini kan istilahnya materinya terkait dengan asta cita, di mana pemerintah daerah sebagai panjangan tangan dari pemerintah pusat juga harus mendukung program dan visi misi dari Pak Prabowo. Luar biasa ya. Luar biasa saudaraku. Cuman kalau saya boleh berpesan, mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Bupati ya. Nanti kalau sudah sukses jangan meminta cerai dan menggugat cerai suaminya ya. Kasihan suaminya tuh ya. Itu kan Kang Deddy Mulyadi contohnya itu, kasihan. Ya, tapi nggak apa-apa, itu yang terbaik, itu sudah takdir ilahi. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira itu saja dulu ya. Habis ini kita live lagi. Jangan lupa ya. Kalau ada waktu kita live lagi. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, ini hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah dan menghibur kalian semua tentunya ya. Mohon dibantu untuk kebertahanan channel kita, untuk eksistensi channel kita. Tekan like di video ini, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!